Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini saya akan kembali membahas soal dari LKS Fisika Intan Pariwara, tepatnya pembahasan soal kelas 11 bab 3 bagian uji kompetensi 1. Nah, untuk pembahasan soal yang lain ya adik-adik, soal dari nomor 1 sampai dengan nomor 7 itu sudah saya bahas ya. Linknya nanti adik-adik silakan lihat aja di kolom deskripsi. Oke, langsung aja kita masuk ke pembahasan soal nomor 8. Sebuah balok kayu mengapung di dalam drum yang berisi air, di mana luas permukaan balok kayu adalah 25 dikali 14 cm persegi. Nah, ini harus kita kalikan dulu ya adik-adik. Ntar kamu bakalan dapet 25 dikali 14 itu adalah 350 cm persegi. Nah, kalau diubah ke meter persegi, ntar dia jadinya 0,035 meter persegi. Oke, kemudian sebuah beban yang bermasa 3136 kg. Nah, ini berarti massa beban atau bisa kita tulis sebagai MB. Diletakkan di atas balok kayu seperti gambar di samping. Diketahui massa jenis balok kayunya 720 kg per meter kubik, berarti ini rho K, dan massa jenis airnya 1000, berarti ini adalah rho A. Balok kayu akan tetap terapung di permukaan air jika ketinggian balok minimal berapa. Nah, kalau yang ditanyakan ketinggian, artinya yang dimaksud adalah berapa nilai dari H-nya. Untuk menghitung nilai dari H, di sini kita akan gunakan persamaan dari FA sama dengan W, di mana FA ini adalah gaya Archimedes atau gaya apung, dan W itu adalah gaya berat. Nah, untuk gaya Archimedes itu dirumuskan dengan massa jenis fluida atau massa jenis air dalam hal ini ya, dikali dengan G dan dikali dengan VTC. VTC itu adalah volume benda yang tercelup di dalam airnya. Kemudian sama dengan W kan. Nah, di sini W-nya itu adalah penjumlahan dari W kayu ya ditambah dengan W beban. Nah, kayak gitu. Jadi kayak W total gitu. Karena kan di sini ada dua buah benda kan, kayu dan beban. Kemudian tinggal jabarin aja. W itu adalah M dikali G sehingga dia menjadi seperti ini. Nah, kemudian karena kita nggak tahu nih berapa besar atau nilai dari masing-masing massanya, atau lebih tepatnya untuk massa yang kayu ya, sehingga massa kayunya ini kita pecah lagi menjadi rho dikali V, karena kan rho itu adalah massa dibagi volume. Nah, sehingga ntar massanya itu adalah rho dikali dengan volume, makanya dia menjadi rho K dikali dengan VK. Nah, kemudian kenapa di sini G-nya nggak ada? Karena G-nya itu dicoret, dibagi nih. Nah, makanya dia hilang ya adik-adik. Oke, setelah itu udah saya jelasin semuanya. Tinggal dimasukin aja ya masing-masing angkanya. Masukin rho airnya 1000, kemudian di sini kan kita belum tahu nih volume dari benda yang tercelup dan berapa volume dari kayunya. Nah, untuk volume rumusnya itu adalah luas dikali dengan ketinggian. Makanya di sini untuk rho A jadinya itu adalah, atau VTC maksud saya, yaitu adalah AK dikali H. Sementara untuk volume dari kayunya itu juga AK dikali dengan H. Kemudian tinggal kamu masukin aja AK-nya tadi kan 0,035 ya. AK itu adalah luas permukaan dari balok kayu 0,035. Kemudian masukin rho K-nya tadi 720, AK-nya 0,035 dikalikan dengan H, ditambah massa dari bebannya adalah 3,136. Nah, step yang selanjutnya adalah ini tinggal kamu hitung atau kamu kaliin aja ya. 1000 dikali 0,035H itu adalah 35H. Kemudian ini dihitung, ntar dapatnya 25,2H. Kemudian pindahin ke ruas sebelah kiri menjadi negatif 25,2H ya, sama dengan 3,136. Nah, yang ini tinggal kamu kurangin
ntar dapatnya itu adalah 9,8H ya, sama dengan 3,136. Artinya hanya adalah 3,136 dibagi 9,8 yaitu 0,32. Nah, artinya ketinggian minimal dari balok itu adalah 0,32 meter ya, atau 32 cm. Jawabannya berarti yang C. Kita lanjut ke pembahasan soal nomor 10. 3 buah benda dimasukkan ke dalam zat cair yang ditunjukkan seperti gambar di samping. Perkiraan nilai massa jenis zat cair dan massa jenis ketiga benda yang benar adalah. Nah, jadi kalau kita lihat di gambar ini dia menunjukkan 3 buah benda yang terapung di atas suatu cairan atau di atas suatu fluida. Nah, kalau seandainya kita berbicara mengenai zat yang terapung, maka kita akan membahasnya ke dalam atau membawanya ke dalam persamaan yang disebut dengan hukum Archimedes. Nah, seperti yang kita ketahui bahwasanya pada hukum Archimedes ya, suatu benda dikatakan dia terapung, melayang ataupun tenggelam itu tergantung dari massa jenis fluidanya atau massa jenis zat cairnya dan massa jenis dari bendanya atau ρ B. Nah, di mana ketika benda itu terapung, berarti massa jenis fluidanya lebih besar daripada massa jenis bendanya. Nah, kalau kita lihat di sini ketiga bendanya itu adalah terapung. Artinya massa jenis dari zat cairnya atau fluidanya itu harus lebih besar daripada massa jenis fluidanya. Kemudian kalau kita perhatikan lagi, baik benda A, B maupun C, dia memiliki kedalaman yang berbeda ya untuk bagian yang terkena air atau volume yang tercelup di dalam air. Nah, kalau kita lihat B ini dia yang tercelup paling sedikit ya. Kemudian disusul oleh A dan terakhir adalah C yang tercelup paling banyak. Nah, hal ini menunjukkan ya bahwasanya untuk massa jenis dari benda B itu dia paling kecil daripada zat yang lain. Berarti ini yang paling kecil yang pertama, ini yang paling kecil yang kedua, dan yang C adalah yang paling kecil yang ketiga. Nah, kalau gitu kita langsung aja lihat optionnya. Kalau yang A ini dia zat cairnya 680, sementara benda A-nya adalah 340 ya, benda B-nya 300 dan benda C 280. Nah, ini udah jelas salah. Kenapa? Karena benda C itu harusnya dia memiliki massa jenis benda yang paling besar, karena banyak banget bagian dari zat cairnya ini yang masuk ke dalam air kayak gitu. Berarti yang A salah. Kalau yang B itu di sini zat cair sama benda A dia sama. Kalau sama berarti salah, karena nggak berlaku untuk benda yang terapung ya. Kalau yang terapung berarti ρ F-nya harus lebih besar daripada ρ B. Kemudian kita lanjut yang C. 920 lebih besar, oke bener ya ini ya, ρ F-nya lebih besar dari ρ B ya kan. 920 lebih dari 460, 420, 510, oke. Kemudian kok hilang? Oke, gimana sih? Oke, kita kembali dulu. Oke, kita zoom dulu ya adik-adik karena nggak jelas ini. Kemudian kita lihat masing-masing massa jenisnya. Yang paling kecil itu harusnya yang B ya, 420, 460, 510. Berarti ini yang paling kecil pertama, kedua, dan ketiga ya kan. Nah, berarti udah dapet nih jawabannya, yaitu yang C. Oke, sekian dulu pembahasan video kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.